Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga siang ini pagi ya? Pagi menjelang siang ya? Kalian diberi kesehatan dan semangat terus ya. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta sama ketua kelas siapa? Untuk memimpin doa ya. Baik Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, baik, terima kasih Dimas sudah memimpin doa. Di sini Ibu mau cek kehadiran dulu kali ya. Siapa aja yang hadir? Boleh? Boleh, Bu. Oke, gua absen satu-satu ya. Yang pertama, Rika Rahayu. Hadir, Bu. Lilin Ratnasari. Hadir, Bu. Dita. Hadir, Bu. Nela. Hadir, Bu. Dimas. Hadir Bu. Zahra. Juni. Hadir Bu. Dia. Hadir Bu. Patria. Hadir, Bu. Iga. Hadir, Bu. Yogi. Hadir, Bu. Yaya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya sekarang. Ya, Ya, Bu. Lengkap terus kelas kalian. Ya. Oke. Di sini Ibu minta kalau misalkan di sekeliling kalian masih ada sampah, tolong dibuang. Ibu persilahkan untuk membuang sampah ya. Dan kerapihan pakaian kalian, Ibu kalian. Sudah. Nah, di sini Ibu ada peraturan dulu nih. Siapa yang aktif nanti di dalam pembelajaran kali ini, Ibu ada reward. Setuju. Oke. Minggu lalu kan yang masuk kalau nggak salah Pak Irenius ya? Iya. Ada yang ingat nggak sih materi Bapak kemarin itu terkait apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Kemarin kita belajar tentang inflasi, Bu. Saya Bu, tentang ini Bu, indeks harga. Iya, enggak. Baik, terima kasih Nela udah bantu menjawab. Jadi minggu lalu kan kalian udah bahas tentang indeks harga ya, yang mana perubahan harga rata-rata. Nah, sekarang kita akan belajar terkait fenomena ekonomi yang berkaitan erat dengan indeks harga. Ada yang tahu? Tadi Bu saya nyebutin inflasi, Bu. Iya, benar banget. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang inflasi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi inflasi, di sini Ibu mau ngasih tahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tujuannya diharapkan kalian itu bisa menjelaskan pengertian, kemudian dampak, penyebab inflasi, kemudian kalau misalkan terjadi inflasi, apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, pendekatan yang Ibu pakai itu ada pendekatan CPL, model pembelajaran problem based learning kooperatif, dan metodenya tuh nanti kita ada diskusi, kemudian ada kuis, dan kita mengaitkan inflasi itu ke kehidupan nyata kita. Gimana, udah siap belajar? Siap. Nah, di sini Kak Ibu mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian lihat harga-harga barang itu naik? Kayak misalkan harga beras, kemudian harga minyak goreng, telur. Kira-kira itu faktor penyebabnya apa? Ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Saya Bu, Iya, boleh Juni. saya pernah lihat harga beras itu naik di dekat rumah tuh, warung dekat rumah Bu. Katanya itu karena panen gagal, jadi berasnya sedikit Bu. Iya, ada lagi? Boleh Kak? Saya juga pernah, Bu, minyak goreng waktu itu kan sempat susah dicari. Jadi harganya itu naik, mungkin karena stoknya di pabrik atau di toko itu berkurang. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih ya, Rika Juni udah mau berbagi pengalaman. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa pengalaman Rika dan Juni ini salah satu contoh inflasi? Iya. Ya. Bu. Jadi sebelum kita biar kita paham lagi tentang inflasi, kita akan membahasnya. Kalian perhatikan ini ya. Perhatikan Ibu menjelaskan, oke? Oke, Bu. Siap ya, Bu.
kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Nah, ketika harga barang itu naik, otomatis kalian itu bakal mikir-mikir kan mau beli atau enggak. Nah, di sini udah ada gambaran bahwa inflasi itu apa? Udah. Oke, kita next ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab inflasi. Di sini ada 3, ada demand pull inflation, kemudian ada cost push inflation, dan yang terakhir ada inflasi moneter. Nah, kita bahas satu-satu dari demand pull inflation. Nah, demand pull inflation itu adalah meningkatnya permintaan barang. Kenapa sih demand pull inflation itu bisa menyebabkan inflasi? Karena ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang, namun produsen tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen, itu akan menyebabkan inflasi. Karena kalau misalkan barang itu langka, otomatis harga itu akan naik kan. Nah, itulah yang menyebabkan inflasi. Kemudian selanjutnya itu ada cost push inflation. Naiknya biaya produksi. Nah, kenapa biaya produksi naik ini dapat menyebabkan inflasi? Karena kalau misalkan biaya produksinya naik, kayak misalkan bahan baku, biaya listrik, tenaga kerja itu naik, otomatis hasil dari produsen itu, barang dari produsen itu juga akan naik kan. Nah, barang itu ketika dibeli konsumen itu akan membebankan konsumen kalau harganya naik, benar? Nah, hal itulah yang menyebabkan inflasi. Kemudian yang selanjutnya ada monetary inflasi atau bertambahnya jumlah uang beredar. Ketika di suatu negara terdapat jumlah uang yang beredar itu banyak, contohnya kayak di Zimbabwe ya, itu uang banyak, kita cuma bisa beli tomat 1 bahkan. Itu yang menyebabkan yang namanya inflasi. Jadi kenapa negara itu perlu mengontrol keuangan, nggak asal nyetak uang, karena biar nggak terjadi inflasi. Kemudian selanjutnya ada dampak inflasi. Yang pertama ada menurunnya daya beli masyarakat. Kayak penjelasan tadi di awal, bahwa ketika terjadi inflasi itu daya beli masyarakat menurun karena harga-harga naik. Kemudian selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi. Ketika terjadi inflasi, keekonomian yang ada di suatu negara itu tidak stabil. Investor-investor dari luar negeri itu takut untuk menginvestasikan uangnya ke negara tersebut, karena nggak mungkin dong investor itu berinvestasi ke negara yang tidak menguntungkan. Benar? Benar. Ya, benar. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya melemahnya nilai mata uang. Nah, nilai mata uang itu bisa melemah terhadap dolar, contohnya rupiah. Itu bisa melemah terhadap dolar. Karena misalkan kalau kita mau impor dari luar negeri, itu otomatis harga-harga barangnya tinggi. Nah, itu dapat menyebabkan inflasi yang berkelanjutan. Nah, di sini ada yang ingin bertanya. Sebelum Ibu lanjut, aku Bu, ya boleh. Kalau misalnya nih Bu, terjadi inflasi, nah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu apa sih Bu? Nah, baik, bagus banget Lilin pertanyaannya. Pertanyaan Lilin ini akan Ibu bahas abis ini. Nah, sebelum Ibu bahas, Ibu lihat kalian nggak semangat ya. Kita ini dulu boleh nggak? Ice breaking dulu. Bukan nggak semangat sih, mungkin lebih ke kurang fokus kali ya. Kalau semangat tadi semangat banget udah. Ayo boleh berdiri. Ini ya, kita ice breakingnya tepuk fokus. Udah ada yang tahu? Belum. Kayak kita news kemarin Bu. Bukan, itu mah tepuk. Nah, sekarang kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, pas di fokusnya kalian bebas ke gaya apa? Kayak fokus atau apa gitu. Boleh, bisa dimulai? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mau lagi atau udah? Udah ya. Udah fokus. Jadi di sini Ibu mau jawab pertanyaan dari Lilin. Bagaimana sih cara pemerintah untuk mengatasi sebuah inflasi? Nah,
Nah, pemerintah mengatasi inflasi itu melalui kebijakan moneter. Kenapa melalui kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu dapat mengontrol jumlah uang beredar melalui suku bunga. Kemudian selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengontrol pengeluaran negara. Dan kalau misalkan pajak perlu dinaikkan, itu dinaikkan. Tapi kalau misalkan ada alternatif lain selain menaikkan pajak, itu boleh pakai yang lain. Kemudian selanjutnya ada kebijakan moneter. Itu tujuannya untuk mengawasi harga agar distribusinya itu juga stabil. Ya. Nah, di sini Ibu mau kasih ada cuplikan jurnal. Nah, coba kalian perhatikan dulu, ini cuplikan jurnalnya. Di bawahnya ada pertanyaan, kira-kira apa sih yang menyebabkan kenaikan inflasi pasca pandemi COVID? Ada yang bisa jawab? Ibu, Iya, boleh Pak Tria. karena itu kan setelah pandemi itu banyak harga barang tuh naik karena bahan baku sering dapat. Terus orang-orang tuh mulai belanja lagi setelah lockdown, jadi permintaan meningkat Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Tria. Oke, terima kasih Pak Tria udah bantu menjawab Ibu. Jadi di sini Ibu menegaskan ulang bahwa dalam jurnal ini itu terjadi dua situasi. Situasi yang pertama itu meningkatnya permintaan barang dan jasa dari konsumen karena pasca pandemi kan ekonomi mulai pulih. Tapi produsen itu tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen karena bahan bakunya masih langka. Nah, ini kembali lagi sama ke penyebabnya. Penyebabnya masuk ke demand pull inflation. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau nanya dulu nih. Kita mau kuis dulu atau mau diskusi dulu? Kuis dulu kali ya? Kuis Bu. Baru nanti diskusi. Boleh, boleh. Boleh? Kok Ibu yang bilang boleh sih? Terserah Ibu deh, terserah Ibu. Kuis dulu ya. Nah, di sini nanti Ibu kasih kuis, yang bisa jawab boleh raise hand. Pulang aja nih, habis ini pulang lah. Nih, kuis cepat. Pertanyaan pertama, cost push inflation itu terjadi karena apa? Ada yang bisa jawab? Dita? Saya Bu izin menjawab yang A Bu. Kenaikan biaya produksi seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Oke, kita lihat jawabannya benar atau enggak. Cek dulu. Benar. Iya, benar banget. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada apa yang terjadi jika jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak? Ada yang bisa jawab? Iya, boleh, Zahra. Jawabannya itu yang C, terjadinya monetary inflation. Ya, apakah benar jawabannya? Kita lihat. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Iya. Selanjutnya, dampak negatif inflasi. Saya Bu. Ya, Yogi boleh. Jawaban C Bu. Daya beli masyarakat. Coba kita lihat jawabannya, apakah benar? Ya, baik. Cuma 3 aja ya ini kita kuisnya. Terima kasih untuk Zahra, Dita, dan Yogi udah bantu menjawab. Kemudian kita ada diskusi di sini, habis ini. Nah, diskusinya itu metode diskusinya, Ibu nanti bagi 2 kelompok, menjadi 2 kelompok. Ibu kasih RKP dulu kali ya. Kelompoknya boleh. Oh iya, kelompoknya belum dibagi ya? Ibu dulu aja yang bagi. Nggak boleh milih kan Bu? Enggak. Kelompok pertama ada Rika, Lilin, Dita, Nela, Dimas, Zahra. Udah siap? Siap. Siap selalu. Kemudian kelompok kedua ada Juni, Dia, Fatria, Iga, Yogi ya. Siap. Semangat gak sih? Semangat. Ya, Ibu bagi ini LKPD-nya. Kelompok 1 tadi. Makasih Bu. Ya. Jadi nanti diskusinya itu kan di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, ya kan? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan itu kalau kalian mengamati video yang Ibu akan tayangkan. Kita lihat
Kalian ini ya, perhatikan. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Jakarta memang mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai merah keriting mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara beras medium mencapai Rp13.000 per liter. Informasi lengkapnya akan disampaikan Devi Syafira dari Jakarta. Devi, bagaimana pantauan harga bahan pangan di pasar tradisional? Apa saja komoditas yang mengalami kenaikan? Ya betul sekali Maria dan juga pemirsa, sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Jakarta Barat ini terpantau mengalami kenaikan. Mulai dari cabai merah keriting, kemudian tomat, telur ayam, hingga beras medium dan juga premium. Berdasarkan pantauan kami di pasar tradisional Pesing Jakarta Barat, cabai merah keriting yang semula dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya, saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk tomat yang biasa di kisaran harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya, saat ini sudah mencapai Rp27.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga beras ini dibagi menjadi dua, ada beras medium dan juga premium. Yang mana beras medium yang biasa dibanderol dari harga Rp9.000 per liternya, saat ini sudah mencapai Rp13.000 per liternya. Sementara untuk beras premium yang biasanya dibanderol dari harga Rp12.000 per liternya, saat ini sudah mencapai Rp16.000 per liternya. Nah, tadi kami sempat berbincang bersama dengan pedagang beras dan juga bahan pangan, yang mana pedagang beras ini mengatakan kenaikan sudah dirasakan sejak pertengahan Januari. Sementara untuk pedagang bahan pangan seperti cabai, kemudian tomat dan lain sebagainya ini sudah dirasakan sejak beberapa hari terakhir. Dan saat ini untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang berada di pasar tradisional Pesing Jakarta Barat untuk menanyakan lebih langsung. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Wastem. Ibu Wastem, ini kan sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan ya, mulai dari cabai, kemudian tomat, begitu. Nah, ini sudah dirasakan sejak kapan Bu? Kalau masih belum pemilu itu masih agak mendingan, agak murah. Ini setelah pemilu langsung lonjak harganya. Ya. Nah, ini yang paling tinggi kenaikannya di bagian mana Bu? Cabai kah atau bawang atau? Yang paling naik ini di cabai keriting. Waktu belum pemilu aku jual Rp70.000 per kilo. Nah, terus ini Rp60.000. Sekarang habis pemilu ini Rp100.000 1 kilo. Nah, ini Rp90.000 1 kilo. Oke, ini ada nggak sih Bu penyebabnya atau dari pasokan atau dari apa? Kalau saya belanja kan bilangnya karena cuaca. Karena cuaca buruk jadi di sana langka gitu. Jadi mahal. Jadi ini pembeli sudah mengeluhkan belum Bu, atau ada yang beli kemudian menawar? Gimana? Ya jelas kalau pembeli mah tetap nawar, cuman bagaimana saya belinya? Kalau belinya memang udah mahal ya nggak bisa, tetap aja. Iya. Oke, terakhir harapan untuk pemerintah bagaimana Bu untuk kenaikan harga? Ya kepengennya sih kalau masyarakat kecil kepengennya yang murah. Iya. Terima kasih Bu Wastem. Oke, udah ada jawabannya. Udah mikir Bu. Sudah selesai sampai harga Sudah. sudah Bu. Ini yang maju nanti terserah kamu kalian mau satu atau dua, tapi perwakilan aja. Siapa dulu nih? Yang udah selesai. Satu dua aja ya. Perwakilannya terserah kalian, mau satu boleh, mau dua juga boleh. Cowok pemimpin. Oh iya. Jadi lanjut ya. Cowok. Ayo cepat, ayo cepat. Baik. Kami dari kelompok Dimsum. Ya nama dia doang. Sebenarnya nggak diajak. Kami akan menjawab pertanyaan harga bahan pangan apa saja yang mengalami kenaikan harga pasar di pasar tradisional dalam video tersebut. Nah, dari video tersebut jawabannya yaitu bahan pangan berupa cabai merah keriting dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Beras premium dari harga Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter. Tomat dari harga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Kalau udah pakai RP nggak pakai ribu dong. Deg-degan kah? Iya Bu, udah Bu, itu jawaban dari kelompok 1 Bu. Terus apa lagi? Hah? Itu sudah. Ada lagi ya? Ini ya, baca juga. Iya. Oh. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang secara menyeluruh karena kondisi tertentu. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga dalam video tersebut? Jawabannya, kenaikan harga dalam video tersebut terjadi karena cuaca buruk yang membuat hasil panen menurun dan pasokan barang di pasar berkurang. Kondisi ini menyebabkan jumlah barang tidak sebanding dengan permintaan masyarakat yang tetap tinggi. Akibatnya,
Harga barang naik karena persediaan terbatas sementara banyak orang tetap membutuhkan barang tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Juni. Ayo, laki-laki harus berani. Laki. Baca semua ya. Ada yang itu ada yang tipu soalnya. Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya itu yang pertama itu apa harapan masyarakat terhadap pemerintah terkait masalah kenaikan harga tersebut? Jawabannya itu harapan masyarakat terhadap pemerintah adalah agar harga kebutuhan pokok bisa kembali stabil dan terjangkau. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat seperti menambah pasokan barang, memberikan subsidi atau mengontrol distribusi supaya harga di pasar tidak terus naik. Dengan begitu masyarakat bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dan manja. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Sudah, terima kasih ya untuk masing-masing kelompok atas partisipasi kalian. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kita udah di akhir sesi. Ibu minta dari kalian menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu, saya. Ya, boleh ya. Jadi pelajaran hari ini yang saya bisa dapat tarik kesimpulannya adalah jadi tadi inflasi itu adalah kenaikan atau suatu pada ketika harga barang dan jasa itu naik secara umum. Nah, kayak contohnya tuh tadi beras, terus tuh harga minyak, terus telur, terus juga bahan pokok yang lebih sering naik, misalnya kayak cabai juga itu termasuk. Terus inflasi yang terjadi saat ini tuh kayak misalkan uang juga, rupiah tadi yang udah ibu jelasin. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi aku mau menegaskan ulang bahwa pembelajaran kita hari ini itu terkait pengertian, faktor, dan penyebab. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mencatat di buku pribadi kalian, merefleksikan diri, apa sih hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Minggu depan Ibu periksa. Terus Ibu mau ngasih motivasi juga nih buat kalian bahwa nilai uang sekarang itu lebih berharga daripada uang di masa depan. Jadi gunakan uang kalian saat ini tuh sebaik mungkin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tugas ini ya, tugas individu ya. Nanti Ibu share di grup. Oke, Ibu. Untuk nama-namanya untuk tadi yang aktif, nama-namanya ada semuanya aktif ya. Jadi nanti perwakilan mengambil ke ruangan Ibu ya. Iya. Nasi padang ya. Tadi kan pulang.